Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang gamma function. Nah, pada abad ke-17-an, Leonhard Euler mengirim surat kepada Christian Goldbach, di mana dalam surat tersebut Euler mampu menjawab pertanyaan mengenai factorial of non-integer, tentang min setengah faktorial, bagaimana sih dapat gitu. Terus bagaimana membuktikan 0 faktorial. Nah, Euler menggunakan yaitu gamma function. Nah, gamma function ini yaitu sama dengan integral dari batas bawah 0 dan batas atas t hingga dikali t pangkat x min 1 dikali e pangkat min t dt. Nah, untuk melihat asal-usulnya, kita terlebih dahulu melihat persamaan ini, yaitu P kali Q aksen sama dengan P aksen dikali Q tambah P kali Q aksen. Nah, dengan menggunakan penurunan matematis, maka nanti akan didapatkan integral P aksen dikali Q dt sama dengan P kali Q min integral P kali Q aksen dt. Nah, rumus ini merupakan persamaan integral parsial. Kemudian, untuk mendapatkan persamaan pertama kita, yaitu gamma x plus 1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas t hingga t pangkat x min e pangkat min t dt. Kita bisa menggunakan atau memisalkan t pangkat x sama dengan q dan didapatkan x kali t pangkat x min 1 dt sama dengan q aksen. Lalu e pangkat min t dt sama dengan p aksen, atau bisa berubah menjadi p sama dengan min e pangkat min t. Nah, kemudian dengan kita substitusikan persamaan tadi ke dalam persamaan awal kita, maka didapatkan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas t hingga t pangkat x dikali dengan e pangkat min t dt sama dengan t pangkat x dikali min e pangkat min t dengan batas 0 sampai dengan t hingga dikurang integral dengan batas bawah 0 dan batas atas t hingga min e pangkat min t dikali x dikali t pangkat x min 1 dt. Kemudian dengan penurunan matematisnya maka akan didapatkan nanti yaitu gamma x plus 1 sama dengan min t pangkat x dikali e pangkat min t dari batas t hingga sampai dengan 0 ditambah x dikali gamma x. Nah, min t pangkat x dikali dengan e pangkat min t itu akan mendapatkan nilai 0, sehingga kita mendapatkan persamaan akhir kita yaitu gamma x plus 1 sama dengan x dikali dengan gamma x. Lalu untuk mendapatkan persamaan kedua, kita misalkan nih x sama dengan n-1, n-2, n-3, dan seterusnya. Nah, maka nanti akan didapatkan bahwa ketika x sama dengan n-1, gamma sama dengan n, atau gamma n sama dengan n-1 dikali dengan gamma n-1, sesuai dengan persamaan satu tadi. Nah, lalu untuk x sama dengan n-2 didapatkan gamma n-1 sama dengan n-2 dikali dengan gamma n-2. Terus untuk x sama dengan n-3 didapatkan gamma n-2 sama dengan n-3 dikali dengan gamma n-3. Nah, kalau dilihat kita generalisir, maka didapatkan bahwa gamma n sama dengan n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali dengan gamma n-3. Atau sama dengan gamma n sama dengan n-1 faktorial. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk variabel x atau n-nya kita ubah ke dalam variabel x, maka didapatkan bahwa gamma x sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas t hingga t pangkat x min 1 dikali dengan e pangkat min t dt sama dengan x min 1 faktorial. Kemudian
dari persamaan 2 tadi, kita misalkan nih, kalau misalnya X-nya ini N plus 1, maka nanti akan didapatkan bahwa gamma N plus 1 sama dengan N plus 1 dikurang 1 faktorial, yang artinya gamma N plus 1 sama dengan N faktorial, atau jika kita ubah ke dalam bentuk X variabel atau variabel X, maka gamma X plus 1 sama dengan X faktorial. Kemudian, persamaan keempat, untuk menentukan nilai negatif nih, kita hanya menggunakan persamaan satu yang di awal tadi, yaitu gamma X plus 1 sama dengan X dikali gamma X. Nah, X-nya tinggal kita pindah ruaskan sehingga didapatkan bahwa gamma X sama dengan 1 X dikali dengan gamma X plus 1. Nah, dengan syarat nilai negatif bukanlah integer, maka rumus yang tadi bakal berfungsi. Nah, selanjutnya ini kita akan menggunakan persamaan 2 untuk mencari nilai gamma setengah. Maaf. Nah, dengan persamaan 2 tadi, kita bisa mendapatkan bahwa gamma setengah sama dengan setengah min 1 faktorial, atau gamma setengah sama dengan min setengah faktorial. Nah, berarti gamma setengah sama dengan integral yang batas bawah 0 dan batas atas tak hingga kali T pangkat min setengah E pangkat min T dt. Kemudian kita misalkan nih bahwa T sama dengan omega kuadrat, yang berarti dt sama dengan 2 omega d omega. Nah, ketika kita substitusikan, maka didapatkan bahwa gamma setengah sama dengan integral yang batas bawah 0 dan batas atas tak hingga omega kuadrat dipangkat kali min setengah dikali dengan E pangkat min omega kuadrat D 2 omega D omega. Dengan perhitungan matematisnya, maka akan didapatkan bahwa gamma setengah sama dengan 2 dikali integral yang batas bawah 0 dan batas atas tak hingga E pangkat min omega kuadrat D omega. Lalu kita bisa mendapatkan nih sebuah integral Gaussian, yaitu dengan cara gamma setengah sama dengan integral min tak hingga sampai dengan tak hingga dikali E pangkat min omega kuadrat D omega. Nah, jika kita misalkan tadi gamma setengahnya ini dengan I nih, berarti kan I sama dengan integral yang batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga E pangkat min omega kuadrat D omega. Yang artinya, jika kita misalkan dengan V sebagai variabel dummy integral, maka didapatkan integral dummy yaitu I sama dengan integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga E pangkat min V kuadrat dV gitu. Kemudian didapatkan bahwa I kuadrat sama dengan integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga diintegralkan kembali dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga dapat kali E pangkat min omega kuadrat tambah V kuadrat D omega dV. Maka kita bisa misalkan nih bahwa omega kuadrat tambah V kuadrat sama dengan R kuadrat, atau D omega dV sama dengan R dr d theta. Maka kita bisa substitusikan ke dalam I kuadrat tadi, sehingga I kuadrat sama dengan integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 2 pi integralkan kembali dengan min tak hingga dan atas tak hingga E pangkat min R kuadrat R dr d theta. Tuh. Nah, kemudian kita lakukan permisalan kembali, yaitu R kuadratnya sama dengan U, berarti 2R dr sama dengan du. Kemudian kita masukkan kembali, kita substitusikan kembali bahwa I didapatkan bahwa I kuadrat sama dengan setengah dikali dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 pi, dan diintegral kembali dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga E pangkat min U du d theta. Kemudian dengan perhitungan matematisnya, maka didapatkan bahwa I sama dengan akar pi, atau bisa kita sebutkan bahwa gamma setengah sama dengan akar pi. Sehingga kita dapat membuktikan bahwa
min setengah faktorial sama dengan akar pi. Lalu kita bisa membuktikan nih bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Nah, kan gamma x sama dengan x min 1 faktorial yang kita dapatkan tadi di persamaan 2 kita. Nah, ketika x sama dengan 1, maka gamma 1 sama dengan 1 min 1 faktorial atau 0 faktorial. Nah, selanjutnya gamma 1 sendiri itu adalah integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga t pangkat 1 min 1 karena x-nya sama dengan 1 dikali dengan e pangkat min t dt. Kemudian didapatkan bahwa gamma 1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga e pangkat min t dt. Kemudian dengan perhitungan matematisnya, maka didapatkan bahwa gamma 1 sama dengan 1 atau sama dengan 0 faktorial. Sehingga terbukti nih bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Nah, jika kita mengalihkan fungsi gamma terhadap fungsi gamma lainnya, maka akan didapatkan sebagai berikut. Kemudian kita misalkan nih bahwa S plus T sama dengan omega, yaitu berarti S plus T sama dengan omega ini bisa kita tambahkan min omega T tambah omega T gitu. Karena min omega T tambah omega T sama dengan 0, jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Kemudian kita bisa misalkan juga bahwa S sama dengan omega 1 min tau dan T sama dengan omega tau. Lalu kita substitusikan, maka nanti pada perhitungan matematisnya kita akan mendapatkan bahwa gamma x dikali dengan gamma y sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga omega pangkat x plus y min 1 e pangkat min omega d omega dikali dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 tau x tau pangkat x min 1 dikali dengan 1 min tau pangkat y min 1 d tau. Sehingga didapatkan bahwa integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga omega pangkat x plus y min 1 dikali dengan e pangkat min omega d omega sama dengan gamma x plus y. Kemudian jika kita pindah ruaskan, maka didapatkan bahwa gamma x dikali dengan gamma y per gamma x plus y sama dengan integral 0,1. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Terus dikali dengan tau x min 1 dikali dengan 1 min tau y pangkat y min 1 d tau. Nah, karena integral ini belum diketahui dan belum dapat diselesaikan oleh para ahli, nah maka para ahli menyebutnya bahwa persamaan ini merupakan atau integral ini merupakan fungsi beta. Sehingga didapatkan bahwa gamma x dikali dengan gamma y per gamma x plus y sama dengan fungsi beta. Nah, sebelum mempelajari fungsi beta lebih dalam lagi, mari kita review terlebih dahulu nih tentang fungsi gamma. Sebelum mempelajari fungsi beta lebih dalam lagi, mari kita review terlebih dahulu nih tentang fungsi gamma. Nah, fungsi gamma tadi kita dapatkan persamaan 1 bahwa gamma x plus 1 sama dengan x dikali dengan gamma x. Terus yang kedua bahwa gamma x sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga dikali dengan t pangkat x min 1 dikali dengan e pangkat min t dt sama dengan x min 1 faktorial. Terus persamaan ketiga bahwa gamma x plus 1 sama dengan x faktorial. Persamaan keempat menunjukkan bahwa gamma x sama dengan 1 per x dikali dengan gamma x plus 1. Terus persamaan kelima bahwa gamma setengah sama dengan akar pi. Yang keenam, gamma 1 sama dengan 1 atau sama dengan 0 faktorial. Kemudian persamaan ketujuh didapatkan bahwa gamma x dikali dengan gamma y per gamma x plus y sama dengan fungsi beta x, y. Halo guys, pada video ini kita akan membahas tentang beta function lebih detail lagi. Nah, dalam video sebelumnya kita mendapatkan hasil perkalian dari dua fungsi gamma menghasilkan fungsi beta sebagai berikut. Fungsi beta x, y sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 tau pangkat x min 1
dikali dengan 1 min tau pangkat Y min 1 D tau. Nah, sama dengan hasilnya adalah gamma X dikali dengan gamma Y dibagi gamma X plus Y. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita ubah nih variabel X, Y menjadi P, Q. Kemudian variabel tau kita ubah jadi X. Kemudian kita misalkan nih X sama dengan 1 min Y, di mana turunannya didapatkan dx sama dengan min dy. Kemudian kita substitusikan kembali ke dalam fungsi beta P, Q yang tadi, yang udah diubah. Nah, setelah disubstitusi didapatkan fungsi beta P, Q sama dengan integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 0, 1 min Y pangkat P min 1 dikali dengan Y pangkat Q min 1 min dy. Kemudian dengan hasil perhitungan matematika dan didapatkan bahwa fungsi beta P, Q sama dengan fungsi beta Q, P. Kemudian, jika kita ingin mengubah fungsi beta ke dalam bentuk trigonometri, kita dapat memisalkan X sama dengan sin kuadrat theta, dan jika diturunkan didapatkan dx sama dengan 2 sin theta cos theta d theta. Kemudian, kita substitusikan nih ke dalam fungsi beta yang awal tadi. Sehingga kita dapatkan fungsi beta P, Q sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2. Sin kuadrat theta pangkat P min 1 dikali dengan 1 min sin kuadrat theta Q min 1 dikali dengan 2 sin theta cos theta d theta. Kemudian dengan perhitungan matematika didapatkan hasil akhirnya bahwa fungsi beta P, Q sama dengan 2 dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2 sin theta pangkat 2 P min 1 dikali cos theta pangkat 2 Q min 1 d theta. Nah, selanjutnya nih, jika kita mengambil fungsi beta yang awal tadi, beta P, Q, lalu kita tambahkan variabel P dan Q-nya dengan tambahan 1, maka didapatkan bahwa fungsinya menjadi fungsi beta P plus 1, Q plus 1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, X pangkat P plus 1 min 1 dikali dengan 1 min X pangkat Q plus 1 min 1 dx. Nah, didapatkan hasil akhirnya bahwa fungsi beta P plus 1 Q plus 1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 X pangkat P dikali dengan 1 min X pangkat Q dx. Nah, dapat dilihat nih fungsi betanya dari tadi itu integralnya itu telah ditentukan batasnya. Terus gimana nih kalau misalnya batasnya belum ditentukan atau batasnya yang kita ingin masukkan berbeda? Nah, caranya adalah misalnya dengan memisalkan X sama dengan Y per A dan hasil turunannya didapatkan dx sama dengan 1 per A dy. Nah, kemudian kita substitusikan nih ke dalam fungsi beta P, Q yang awal tadi. Sehingga didapatkan bahwa fungsi beta P, Q sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A kali Y per A pangkat P min 1 dikali 1 min Y per A pangkat Q min 1 dikali 1 per A dy. Nah, dengan perhitungan matematis, maka didapatkan hasil akhirnya bahwa fungsi beta P, Q sama dengan 1 per A pangkat P plus Q min 1 dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A Y pangkat P min 1 dikali A min Y pangkat Q min 1 dy. Nah, untuk mendapatkan sifat fungsi beta yang lainnya, bisa kita misalkan dengan X sama dengan Y per 1 plus Y, di mana dx sama dengan dy per 1 plus Y pangkat 2.
Sehingga kita substitusikan ke dalam fungsi beta P, Q yang di awal. Nah, didapatkan bahwa fungsi beta P, Q sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga Y per 1 plus Y pangkat P min 1 dikali dengan 1 min Y plus 1 plus Y pangkat Q min 1 dy per 1 plus Y pangkat 2. Kemudian dengan hasil perhitungan matematisnya didapatkan bahwa fungsi beta P, Q sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga X pangkat P min 1 per 1 plus X pangkat P plus Q dx. Nah, karena tadi kita telah menjabarkan semua sifat fungsi beta, nah, kita review dulu nih apa saja tadi fungsi betanya, sifatnya. Yang pertama, bahwa fungsi beta P, Q sama dengan fungsi beta Q, P. Kemudian yang kedua adalah fungsi beta P, Q sama dengan 2 dikali integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas pi per 2 dikali sin theta pangkat 2 P min 1 dikali cos theta dengan pangkat 2 Q min 1 d theta. Kemudian persamaan tiganya didapatkan bahwa fungsi beta P plus 1 di koma Q plus 1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas bawah 1, batas atas 1, maaf, dikali X pangkat P dikali dengan 1 min X pangkat Q dx. Kemudian yang keempat adalah fungsi beta P, Q sama dengan 1 per A pangkat P plus Q min 1 dikali dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A dikali dengan Y pangkat P min 1 dikali dengan A min Y pangkat Q min 1 dy. Kemudian fungsi terakhir adalah persamaan kelima bahwa fungsi beta P, Q sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga dikali dengan X pangkat P min 1 per 1 plus X pangkat P plus Q dx. Nah, kelima persamaan yang tadi merupakan sifat dari fungsi beta. Halo guys, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang error function. Nah, jika kita mempunyai persamaan Y sama dengan E pangkat min X kuadrat, maka didapatkan grafik kurva seperti berikut. Lalu, nilai di bawah kurva yaitu sebesar akar pi. Nilai ini telah kita hitung sebelumnya dalam video bagian 1 tentang gamma function pada persamaan 5. Sehingga persamaan matematisnya didapatkan bahwa integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga E pangkat min X kuadrat dx sama dengan akar pi. Atau integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga E pangkat min X kuadrat dx sama dengan akar pi per 2. Hal ini sangat berkaitan erat dengan probabilitas. Pada probabilitas, kita menginginkan nilai area di bawah kurva adalah 1. Kenapa? Karena kita menginginkan peluang 10 kejadian nih. Misalnya 10 kejadian adalah peluangnya bisa mencapai 100%. Supaya luas di bawahnya menjadi 1, maka integral di atas kita kalikan dengan 2 per akar pi, maka didapatkan bahwa error function X sama dengan 2 per akar pi dikali dengan integral dan batas atas 0, dengan batas bawah 0 dan batas atas X, E pangkat min T kuadrat dt, atau sama dengan 2 per akar pi dikali dengan akar pi per 2, atau sama dengan 1. Lalu, grafik error functionnya bagaimana nih? Nah, coba kita hitung Y sama dengan error function X dengan interval min tak hingga sampai dengan tak hingga, maka didapatkan bahwa untuk interval min tak hingga sampai dengan 0 didapatkan bahwa limit X menuju min tak hingga dari 2 per akar pi dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas X, E pangkat min T kuadrat dt sama dengan min 1. Kemudian untuk interval dengan batas 0 sampai dengan tak hingga didapatkan bahwa hasil limit sama dengan 1.
sehingga didapatkan bahwa hasil intervalnya adalah min 1 sampai dengan 1 untuk error functionnya sendiri. Kemudian kita cari turunan pertamanya nih dan keduanya, maka didapatkan bahwa error function turun pertamanya sama dengan 2 per akar pi e pangkat min x kuadrat. Nah, dalam bentuk grafiknya dapat kita lihat bahwa grafik selalu positif. Terus kemudian turunan keduanya kita dapatkan juga nih bahwa error function turunan kedua sama dengan min 4x per akar pi e pangkat min x kuadrat gitu. Sehingga didapatkan hasil grafiknya sebagai berikut. Nah, grafiknya ini mirip dengan tangan ya, tapi kebalik aja sih. Kemudian, untuk complementary error function adalah sebagai berikut. Error function complementary sama dengan 2 per akar pi dikali dengan integral batas bawah x dan batas atas tak hingga dikali e min t kuadrat, e pangkat min t kuadrat dt sama dengan 1 min error function x. Kemudian kita bisa memisalkan nih, jika x sama dengan 0 maka didapatkan bahwa error function 0 sama dengan 2 per akar pi dikali dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 0 e pangkat min t kuadrat dt atau sama dengan error function 0 sama dengan 0. Lalu bagaimana nih jika x sama dengan tak hingga? Maka didapatkan bahwa error function tak hingga sama dengan 2 per akar pi dikali integral yang batas bawah 0 dan batas atas tak hingga e pangkat min t kuadrat dt. Lalu kita misalkan nih, t kuadrat sama dengan x, didapatkan bahwa t sama dengan akar x, dt sama dengan setengah x pangkat min setengah dx. Lalu kita substitusikan dan kita hitung secara matematis, maka didapatkan bahwa error function tak hingga sama dengan 1 per akar pi dikali dengan gamma setengah atau sama dengan 1. Nah, bagaimana nih jika error function min x ditambah dengan error function x? Nah, sebelum kita dapat hasilnya, kita cari tahu dulu nih, error function min x itu apa sih atau berapa sih? Nah, error function min x sama dengan 2 per akar pi dikali dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas min x dikali dengan e pangkat min t kuadrat dt. Nah, kemudian kita bisa misalkan dengan t sama dengan min u dan dt sama dengan min du. Nah, sehingga didapatkan bahwa error function min x sama dengan min 2 akar pi dikali dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas min x e pangkat min u kuadrat du. Nah, dapat dilihat nih bahwa hasil akhirnya bahwa adalah integral tersebut merupakan min error function x, sehingga error function min x sama dengan min error function x. Kemudian, jika kita kembali lagi ke pertanyaan awal, error function min x tambah error function x sama dengan min error function x tambah error function x, yang artinya adalah sama dengan 0. Nah, bagaimana nih kalau kita misalnya kita lihat dalam bilangan Euler, bagaimana error functionnya? Nah, e pangkat x sama dengan 1 ditambah x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, jika kita misalkan bahwa x sama dengan min t kuadrat, maka e pangkat min t kuadrat sama dengan 1 ditambah min t kuadrat per 1 faktorial ditambah t pangkat 4 per 2 faktorial, dan seterusnya. Sehingga kita masukkan ke dalam fungsi error, didapatkan bahwa 2 per akar pi integral dengan batas bawah 0 dan batas bawah x, e pangkat min t kuadrat dt. Sehingga error function x-nya itu didapatkan 2 per akar pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas x, dikali dengan 1 min t kuadrat per 1 faktorial ditambah t pangkat 4 2 faktorial dan seterusnya dt, maka didapatkan hasil bahwa error function x sama dengan 2 per akar pi dikali dengan x min x pangkat 3
per 1 faktorial ditambah dengan X pangkat 5 per 2 faktorial dikurang X pangkat 7 per 3 faktorial, dan seterusnya. Lalu, bagaimana turunan pertama error function X jika X sama dengan AX? Nah, kita masukkan dulu AX-nya ke dalam fungsi error, maka didapatkan error function AX sama dengan 2 per akar pi, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas AX, E pangkat min T kuadrat dt. Kemudian kita turunkan, didapatkan d per dx error function AX sama dengan 2 per akar pi d per dx kali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas AX, E pangkat min T kuadrat dt. Kemudian, melalui perhitungan matematika, maka didapatkan bahwa d per dx error function AX sama dengan 2 per akar pi A kali E pangkat min AX kuadrat. Lalu, kegunaan error function lainnya dalam statistik dapat dilihat bahwa pada probability densitas function sama dengan error function X sama dengan 1 per sigma akar dari 2pi dikali integral dengan batas bawah 0, batas atas X, E pangkat min X min mu pangkat 2 per 2 mu pangkat 2 dx. Nah, di mana probability densitas function sama dengan 1 ketika sigma sama dengan 1 dan mu sama dengan 0. Nah, dapat dilihat bahwa nilai probability densitas function atau PDF tidak bisa dihitung langsung, sehingga harus diubah ke dalam bentuk CDF atau cumulative density function, sehingga didapatkan persamaan berikut, yaitu CDF sama dengan setengah dikali dengan 1 plus error function X min mu per 2 sigma. Untuk mendapatkan CDF, maka diperlukan error function, dan disitulah kegunaan dari error function. Kegunaan lainnya yaitu pada persamaan difusi, di mana rho C per do T sama dengan AH dikali dengan do kuadrat C per do X kuadrat, di mana didapatkan fungsi C X, T sama dengan A plus B dikali error function X per 2 akar AH T. Terus, kita review kembali nih, apa aja sih tadi error function? Nah, error function yang pertama ada error function X sama dengan 2 per akar pi dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas X, E min T kuadrat dt. Kemudian, yang kedua, error function C X sama dengan 1 min error function X. Terus yang persamaan ketiga, error function 0 sama dengan 0. Persamaan keempat, error function tak hingga sama dengan 1. Kemudian, error function min X tambah error function X sama dengan 0. Yang keenam, error function X sama dengan 2 per akar pi dikali dengan X min X pangkat 3 per 1 faktorial ditambah X pangkat 5 per 2 faktorial min X pangkat 7 per 3 faktorial dan seterusnya. Kemudian persamaan yang terakhir atau sifat dari error function yang terakhir adalah d per dx error function AX sama dengan 2 per akar pi dikali A dikali E pangkat min AX kuadrat. Sekian dari video kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.